Ibu adalah sosok penting dalam kehidupan kita. Sejak dalam kandungan, ibu selalu menjaga bayinya. Jangan sampai akan terjadi apa-apa. Tidurnya pun selalu terjaga. Bergerak sedikit saja dalam perut, langsung dirabanya dan dielusnya. Ibu begitu sangat khawatir saat bayi dalam kandungannya. Ketika waktu melahirkan, sang ibu diperhadapkan dengan dua pilihan, mati atau hidup. Pilihan yang terberat bagi sang ibu adalah keselamatan anaknya. Ia tak peduli atas keselamatan nyawanya sendiri. Yang penting anaknya bisa hidup. Alhasil pengorbanan ibu sangat besar bagi kehidupan kita hingga dewasa. Ibu rela korbankan semua hidupnya demi anak-anaknya. Namun tatkala ibu sudah uzur, anak-anak seakan tak peduli dengan kehidupan sang ibu. Bahkan sering, sang ibu malah dijadikan babu dalam keluarga. Ia menjaga cucu, mencuci pakaian, memasak, membersihkan rumah, dan lain sebagainya. Sementara sang anak hanya enak-enak, ongkang kaki, atau jalan ke sana sini, hanya sibuk dengan orang lain. Nah, itulah sekelumit renungan bagi kita sebagai anak untuk menjadikan hidup ini taat dan patuh serta menyayangi kedua orang tua, terutama sang ibu. Bayangkan, sampai ibu sudah meninggal pun masih saja selalu menjadi sistem keamanan di bank ketika kita membuka rekening. Bahkan di saat ini, beberapa website juga meminta memasukkan nama ibu kandung untuk lapisan keamanan penggunanya. Mengapa demikian? Disadur dari gridpop.id. Ternyata penggunaan nama ibu kandung dalam lapisan keamanan adalah warisan sistem perbankan ratusan tahun lalu. Pada zaman dahulu, terutama orang barat, nama ibu kandung adalah sesuatu yang sangat jarang diketahui oleh orang lain, alias hanya diketahui oleh lingkungan terdekat. Apabila saat seorang wanita sudah menikah, ia menanggalkan nama aslinya dan mulai menggunakan nama suami sebagai nama panggilannya. Misalnya, Ibu Nugroho. Terlebih pada zaman dahulu, jarang terjadi kasus perceraian. Sehingga nama suami biasanya akan terus dipakai hingga ia meninggal. Hal inilah yang membuat orang luar hampir tidak bisa menebak siapa nama asli ibu kandung, sehingga hanya bisa diketahui oleh keluarganya sendiri. Profesor Universitas Columbia dan pakar IT, Stephen Belovin, menemukan bahwa pertanyaan rahasia, "Siapa nama gadis ibumu?" telah digunakan sejak 1882. Bahkan saat ini, beberapa website juga meminta memasukkan nama ibu kandung untuk lapisan keamanan penggunanya. Sehingga, meski memakai nama ibu kandung dan kata sandi, rekening bank pengguna akan tetap aman. Pada dasarnya, pertanyaan keamanan belum sempurna hingga saat ini, dan dalam banyak kasus lebih baik menggunakan kata sandi yang rumit dan kuat. Otentikasi dua langkah, sidik jari, dan pengelola kata sandi seperti Dashlane untuk menyimpan semua kata sandi di satu tempat. Di era keterbukaan informasi ini, masyarakat diminta untuk sadar dalam melindungi data pribadi. Kesadaran perlindungan data pribadi penting. Meski rancangan undang-undang atau RUU Perlindungan Data Pribadi (PDP) sedang digodok di DPR RI. Mengutip Tribun Jogja dari laman DPR RI, RUU PDP yang masuk dalam Prolegnas tahun 2021 tersebut tengah berada dalam tahapan pembicaraan tingkat 1. Koordinator Jaringan Pegiat Literasi Digital, Japelidi, sekaligus dosen Ilmu Komunikasi Fakultas Ilmu Sosial dan Politik
Visipol Universitas Gadjah Mada UGM, Dr. Novi Kurnia mengatakan, tindakan preventif dari masyarakat untuk melindungi data pribadi harus menjadi fokus utama. Jadi, kesiapan dari segi regulasi memang harus dimiliki. Tapi yang paling utama menurut saya adalah fokus pada tindakan preventifnya. Undang-undang memang digunakan untuk melindungi, tapi bagaimana kita sebagai pengguna media digital itu mampu melindungi data diri kita sendiri itu, tutur Novi. Ia juga tidak bosan mengingatkan betapa pentingnya literasi digital. Maka dia berharap semua pihak bisa saling bahu-membahu meningkatkan literasi digital tersebut. Hingga kini, Novi melihat masih banyak orang bingung apakah nama, nomor telepon, alamat rumah, dan juga nama ibu kandung termasuk data pribadi atau bukan. Padahal, kata Novi, semua data tersebut termasuk ke dalam data pribadi yang harus dilindungi atau tidak sembarangan untuk disebarluaskan. Seperti halnya dalam sektor perbankan, data-data tersebut sangat penting. Dalam sektor perbankan, kombinasi nomor telepon serta nama ibu kandung tersebut misalnya diketahui digunakan untuk memverifikasi rekening pribadi. Dengan demikian, seburuk apapun ibu kandung, tak bisa hilang begitu saja dan dengan mudah kita membuangnya. Ibu adalah kata pertama yang berusaha kita panggil ketika mata kita pertama kali terbuka, saat mulut kita pertama kali menganga. Sementara mata kita menatap mata kasihnya, tangan kita menggenggam erat jemarinya. Seberapa hebatkah kita sebenarnya jika telah berani mendurhakainya? Padahal dunia tak mungkin kita pijak tanpa perantaranya. Padahal Rahim adalah nama Allah yang artinya Maha Penyayang. Ada satu makhluk Allah yang di dalam tubuhnya terdapat nama itu. Dia adalah Ibu. Begitu kira-kira. Bagaimana menurut Anda? Jika Anda berpendapat lain, berikan komentar Anda di kolom komentar. Saya Emma, Karisma 90.